Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Dewi Rasati dalam mata kuliah Teknologi Sediaan Solida. Pada kali ini kita tetap akan membahas tentang tablet lepas lambat. Namun yang kita bahas hari ini adalah tablet floating atau FDDS, Floating Drug Delivery System. Nah, ini ya, jadi di mana lanjutan dari kemarin, di obat itu ada yang konvensional dan sustain release. Nah, sustain release yang kita bahas dalam pertemuan ini masih tetap di gastroretentive drug delivery system, namun dalam sistem floating. Jadi kemarin kita sudah belajar untuk sistem mukoadhesif, hari ini kita belajar tentang floating drug delivery system. Nah, floating drug delivery system atau sistem penghantaran obat mengapung kita bedakan menjadi dua, yaitu floating effervescent dan floating non-effervescent. Untuk floating effervescent, nah, dilihat dari namanya saja, effervescent itu adalah menggunakan komponen effervescent, yaitu komponen asam dan basa. Jadi untuk formulasinya, kita menggunakan penambahan komponen asam dan komponen basa. Terkadang ada penelitian-penelitian yang menggunakan formulasi hanya menggunakan komponen basa saja karena komponen asamnya sudah ada pada cairan lambung. Hanya saja kebanyakan menggunakan komponen asam dan basa. Kemudian untuk floating effervescent juga menggunakan matrik yang mengembang. Artinya matrik yang mengembang ini seperti contoh adalah HPMC. Jadi matrik ini ketika kontak dengan cairan lambung, dia akan terbasahi dan dia akan mengembang. Ya, jadi maksudnya matrik yang mengembang seperti itu. Klasifikasi FDDS yang kedua adalah floating non-effervescent. Di sini ada non, berarti tanpa adanya komponen effervescent. Di sini hanya menggunakan matrik dalam bentuk gel atau tipe selulosa yang mengembang saja. Untuk floating non-effervescent, ini sistem penghantaran obatnya hanya dengan membentuk tablet lebih besar daripada ukuran semula tanpa adanya proses mengapung pada cairan lambung. Sedangkan untuk floating effervescent, karena ada komponen effervescent, maka selain tablet bisa mengembang, tablet juga akan bisa mengapung pada cairan lambung. Kriteria obat floating drug delivery system. Sebenarnya di sini tidak hanya floating, jadi ini kriteria obat untuk GRDDS, gastroretentive drug delivery system, atau sistem penghantaran obat di gastrointestinal. Jadi, untuk kriteria obat FDDS ataupun mukoadhesif dan swelling, yang pertama adalah obat yang memiliki tempat absorpsi yang spesifik di perut atau di atas usus kecil. Berarti di sini adalah di lambung. Jadi obat yang memiliki absorpsi yang sangat baik atau spesifik di lambung. Karena absorpsinya spesifik di lambung, kita mempertahankan obat tersebut keberadaannya tetap di dalam lambung untuk memaksimalkan absorpsinya. Contoh di sini adalah furosemid. Yang kedua adalah obat yang dibutuhkan untuk aksi terapeutik lokal di lambung. Jadi memang obat FDDS atau obat gastroretentif ini ditujukan untuk obat yang memang aksi terapeutiknya adalah di lambung. Karena memang aksi terapeutiknya di lambung, maka kita harus mempertahankan keberadaannya di dalam lambung.
supaya dia memberikan aksi terapeutik yang maksimal. Contohnya di sini adalah antasida. Yang ketiga adalah obat yang tidak stabil pada bagian bawah dari saluran pencernaan, berarti obat yang tidak stabil pada usus. Karena tidak stabil pada usus, maka kita harus mempertahankannya untuk tetap berada di lambung. Karena kestabilannya lebih baik di lambung. Contoh obatnya adalah captopril. Yang empat adalah obat yang tidak larut dalam cairan usus. Obat akan terabsorpsi bila dia larut. Oleh karena itu, karena dia tidak larut dalam usus, maka kita meminimalisir dia untuk di usus. Oleh karena itu kita memaksimalkan keberadaannya di dalam lambung, supaya dia bisa larut dan akhirnya bisa terabsorpsi dan memberikan efek. Yang terakhir, obat dengan bioafabilitas yang variabel. Bioafabilitas di sini adalah keberadaan obat di dalam tubuh yang sudah siap diabsorpsi. Dia memiliki bioafabilitas yang variabel. Jadi itu lebih baik kita bentuk dalam sediaan floating drug delivery system ataupun gastroretentive drug delivery system. Keuntungan untuk FDDS karena dia termasuk sistem lepas lambat. Untuk GRDDS, maka keuntungannya sama dengan sistem mukoadesif. Yang pertama adalah aktivitas obat diperpanjang, mengurangi efek samping obat, mengurangi frekuensi pemberian obat, dan meningkatkan kepatuhan pasien. Untuk kerugiannya, sama dengan mukoadesif kemarin yang sudah kita jelaskan, jadi tidak dimungkinkan terminasi terapi yang cepat karena memang dia sistemnya adalah lepas lambat. Harga lebih mahal tentu saja karena proses dan peralatannya juga lebih rumit dibandingkan kita membuat obat-obat konvensional. Yang ketiga, tidak semua obat cocok diformulasi ke dalam bentuk sediaan lepas lambat. Jadi sudah kita jelaskan tadi, obat-obat yang cocok adalah obat-obat yang memiliki aksi terapeutik yang baik di dalam lambung dan tidak stabil pada usus. Jika penderita mendapat suatu alergi atau reaksi samping secara tiba-tiba bisa mengalami keracunan, maka menghilangkan obat dari sistem menjadi lebih sulit daripada dengan suatu produk obat pelepasan cepat. Nah, mekanisme floating. Floating di sini artinya mengapung. Jadi bagaimana tablet itu ketika kontak dengan cairan lambung, lama-kelamaan dia akan mengapung. Beginilah mekanisme dari floating tablet. Tablet ketika kontak dengan cairan lambung, maka tablet akan terbasahi. Karena tablet terbasahi, komponen dari tablet tadi kita sudah sebutkan adalah salah satunya matrik yang mengembang. Jadi, ketika tablet kontak dengan cairan lambung dan akan membasahi tablet dan akan mengenai, kita beri contoh untuk matriknya adalah HPMC, maka akan terbasahi juga HPMC sehingga HPMC tersebut adalah matrik yang mudah mengembang sehingga akhirnya bentuk sediaan akan mengembang. Jadi tablet tersebut lama-lama akan membesar, mengembang, dan membentuk gel di sekitarnya. Nah, ketika tablet tersebut membentuk gel di sekitarnya, ada udara yang terperangkap dalam matrik yang mengembang. Jadi di situ ada udara yang terperangkap di sana. Nah, udara yang terperangkap di sana, kemudian di dalam tablet tadi selain matrik adalah kode komponen efervescent asam dan basa. Kalian ingat, ketika asam dan basa bereaksi, maka akan menimbulkan gas karbon dioksida, ada gas CO2. Jadi sama dengan tablet ini, adanya gas CO2. Nah, namun gas CO2 tersebut tidak akan bisa bebas karena adanya gel yang melapisi tablet. Oleh karena itu ada udara terperangkap, kemudian ada gas CO2,
Akhirnya lama-kelamaan densitas sediaan kurang dari 1 atau densitas tablet lebih kecil daripada densitas cairan lambung. Karena densitasnya lebih kecil dari densitas cairan lambung, maka akhirnya sediaan atau tablet akan mengapung pada cairan lambung. Ketika tablet mengapung pada cairan lambung, tablet akan melepaskan bahan aktifnya secara perlahan dan mempertahankan keberadaannya di atas cairan lambung. Nah, demikian adalah mekanisme dari floating tablet, sehingga dihasilkan pelepasan obat yang lambat. Nah, jika digambarkan bisa diilustrasikan seperti ini. Jadi GF ini adalah gastric fluid, artinya adalah cairan gastrik ya, cairan lambung. Nah, ini tablet. Yang awalnya tablet tersebut dia ke bawah, lama-lama akan terbasahi, kemudian dia akan membesar karena adanya matrik yang mudah mengembang, kemudian ada udara yang terperangkap di sini, ya, udara yang terperangkap di sini, dan adanya gas CO2, sehingga akan menyebabkan densitas dari tablet lebih kecil daripada densitas cairan lambung dan akhirnya akan mengapung. Nah, gitu. Nanti akan mengapung pada cairan lambung dan akan melepaskan obatnya secara perlahan karena gel tersebut tetap memiliki pori-pori namun kecil sekali. Jadi tablet akan melepaskan bahan obatnya, bahan aktifnya melewati pori-pori tadi. Jadi sistem pelepasan yang dihasilkan adalah lepas lambat. Nah, evaluasi bentuk sediaan floating di sini. Untuk sediaan muku adesif yang kemarin, namanya muku adesif itu adalah menempel pada mukosa lambung, berarti kita kemarin untuk muku adesif adalah evaluasi kekuatan adesif atau kekuatan dia bisa menempel pada mukus. Untuk evaluasi bentuk sediaan floating, mengapung, berarti bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa ketika tablet tersebut dikonsumsi, dia akan mengapung pada cairan lambung. Di sini ada evaluasi secara in vitro dan in vivo. Ya, jadi yang biasanya dilakukan adalah uji floating lifetime dan uji duration of floating atau floating duration time. Pada awalnya ketika masih tahapan awal, biasanya kita lakukan pada beker glass. Pada beker gelas kemudian kita celupkan tabletnya. Namun kalau itu memang sudah berhasil kita lanjutkan yaitu dengan cara uji disolusi. Nah, uji disolusi di sini bisa dengan cara floating lifetime dan floating duration time. Jadi untuk floating lifetime di sini adalah namanya floating lifetime berarti mulai mengapung. Floating lifetime adalah evaluasi untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan obat untuk mulai mengapung pada cairan lambung. Mulai mengapung itu adalah floating lifetime. Syaratnya biasanya adalah 25 sampai 600 detik. Jadi syarat dari floating lifetime adalah 25 sampai 100 detik. Yang kedua adalah floating duration time atau duration of floating. Namanya durasi di sini berarti lama ya. Jadi duration of floating di sini adalah evaluasi sediaan floating di mana ingin mengetahui berapa lama obat tersebut bisa mempertahankan keterapungannya di atas cairan lambung. Jadi berapa lama dia tetap berada di atas lambung, mempertahankan keberadaannya, keterapungannya di atas cairan lambung. Ya. Itu yang kita sebut dengan duration of floating. Biasanya untuk floating duration time ini adalah lebih dari 8 jam karena dia termasuk tablet lepas lambat.
Ya, jadi in vitronya adalah menggunakan beker glass, in vivonya bisa menggunakan uji disolusi. Nah, ini kebetulan adalah skripsi dari saya pada waktu S1 dulu gitu ya. Jadi di sini saya melakukan penelitian yaitu floating tablet. Kebetulan tablet yang dilakukan adalah tablet teofilin gitu ya. Jadi memang benar di situ adalah tablet bisa mengapung pada cairan lambung. Nah, ini pada uji disolusi ini cairan atau media yang digunakan untuk disolusi adalah media dari dapar HCl 1,2. Nah, itulah materi kita hari ini. Jadi sudah lengkap materi GRDDS. Yaitu yang pertama kemarin adalah sistem mukoadesif, yang kedua di sini adalah uji floating, baik uji floating yang effervescent, yang mengapung, ataupun uji floating yang non-effervescent, yang hanya mengembang saja. Nah, bagaimana? Apakah sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas bisa kita akhiri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.